Bab 207, 25 teratas. Sekte Tianji, alun-alun gerbang dalam, arena pertama. Lin Chen berdiri di tengah ring, menatap pemuda kurus di seberangnya tanpa ekspresi. Pemuda kurus itu berada di puncak alam Tiangang. Dia menatap Lin Chen dengan sedikit keheranan di matanya. Tapi segera, ekspresinya berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, Tuhan benar-benar telah mentakdirkanku untuk membalas dendam. Lin Chen, tampaknya hari ini Anda ditakdirkan untuk dikalahkan oleh saya, Yang Wuying. Pemuda kurus ini adalah Yang Wuying. Pada penyisihan babak ketiga, Lin Chen bersaing dengan Yang Wuying. Saat itu Yang Wuying hampir saja dijatuhkan oleh Lin Chen dari ring dan kehilangan kualifikasi untuk maju. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menjatuhkan murid yang tersisa tepat waktu. Hanya ada 40 orang yang tersisa di atas panggung, jadi dia menghindari terjatuh dari panggung oleh Lin Chen. Lin Chen mengangkat alisnya dan berkata pelan, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan terkuatmu. Hah? Mengapa menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menghadapimu? Yang Wuying mendengus dingin, lalu menoleh untuk melihat tepi ring. Wasit. Melihat hal ini, wasit tidak membuang waktu dan berkata langsung, karena kalian semua sudah siap, maka biarkan permainan dimulai sekarang. Lin Chen, kamu mengejutkanku. Kamu berhasil mencapai 50 besar, tapi ketika kamu bertemu denganku, kamu harus kalah. Ledakan pelangi darah. Yang Wuying meraung dengan marah, mengangkat tinjunya dengan keras, dan berubah menjadi dua pelangi merah cerah, bergegas menuju Lin Chen. Dengar, Yang Wuying menggunakan gerakan ini untuk menjatuhkan lawannya dari ring di pertandingan arena terakhir. Yang Wuying tampaknya sangat membenci Lin Chen. Begitu dia bergerak, dia benar-benar menggunakan kekuatan yang begitu kuat bergerak. Yang Wuying gerakan ini sangat kuat. Meskipun Lin Chen memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang baik, bagaimanapun juga, dia hanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Saya tidak tahu apakah dia dapat memblokir gerakan Yang Wuying. Di bawah ring, banyak orang yang telah menonton pertandingan ring terakhir Yang Wuying para murid berseru. Lin Chen langsung menginjak-injak murid jenius Pang Bo dari inspektur di pertandingan terakhir, tetapi banyak murid mengubah kesan mereka terhadap Lin Chen. Namun, itu juga jelas bahwa gerakan ini bukanlah kekuatan terkuat Yang Wuying, dia seharusnya masih memiliki kartu truf. Tanpa membiarkan Lin Chen memikirkannya, tinju Yang Wuying sudah muncul di depannya. Melihat ini, tubuh Lin Chen tiba-tiba bergetar, dan cahaya terang cahaya perunggu tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Cahaya. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya dengan keras, mengulurkan tangannya, dan meninju Yang Wuying dengan dua pukulan yang sama. Bang-bang. Dua raungan tumpul terdengar, dan kemudian, dia melihat keduanya dari mereka mundur selama 10 detik. 10 kaki jauhnya. Tentu saja, ini adalah teknik latihan tubuh yang sangat kuat. Ekspresi bermartabat melintas di mata Yang Wuying. Yang Wuying pada dasarnya adalah orang yang waspada. Dia tahu bahwa kemampuan Lin Chen untuk mencapai 50 besar dalam kompetisi sekte dalam di tahap tengah alam Tiangang sama sekali tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan bagaimanapun. Kompetisi Master Sekte dalam juga dibagi menjadi beberapa tahap. Pada babak sistem gugur sebelumnya, beberapa siswa mungkin cukup beruntung untuk maju, tetapi pada kompetisi arena berikutnya, ini adalah pertarungan nyata, dan tidak ada keberuntungan. Selain itu, pada babak ketiga Yang Wuying sempat bertarung melawan Lin Chen. Oleh karena itu, Yang Wuying masih sangat yakin dengan kekuatan Lin Chen. Namun meski begitu, itu hanya membuat Yang Wuying sedikit serius. Menurutnya, Lin Chen mungkin memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan Diaby, tentu saja itu bukan dia lawan. Lin Chen, turun dari sini. Hampir segera setelah dia berhenti, Yang Wuying meraung marah, menendang kakinya dengan keras lagi, mengangkat tinjunya, dan memukul Lin Chen dengan keras lagi. Angin kencang bertiup, dan sejumlah besar energi sejati mengalir ke seluruh tubuh Yang Wuying. Kaki Yang Wuying berada 20 cm di atas tanah, dan dia tampak seperti sedang terbang. Dia berlari begitu cepat hingga bayangan setelahnya tiba-tiba terbentuk di atas ring, membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Ini sangat cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen menjadi sedikit serius. Budidaya keterampilan tubuh Yang Wuying pasti telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dia dapat berlari begitu cepat. Kecepatan seperti itu hampir sebanding dengan transformasi Eagle Strike kekuatan penuh Lin Chen. Kecepatan absolut dapat menciptakan kekuatan serangan absolut. Lin Chen, mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokirnya kali ini. Suara Yang Wuying masih puluhan meter jauhnya, tetapi tubuhnya sudah muncul di depan Lin Chen. Saat dia berlari cepat, dia membawa angin kencang dan bergegas menuju Lin Chen. Memanggil. Namun, tepat ketika Yang Wuying muncul di depan Lin Chen dan tinjunya hendak menyerang Lin Chen, tiba-tiba terdengar sedikit suara angin. Pada saat yang sama, tinju Yang Wuying menyerang tepat di depannya. Sebuah cibiran muncul di wajah Yang Wuying, dan dia menatap dingin ke arah Lin Chen yang berdiri di depannya.
Yang terbaik darinya adalah kecepatan, yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan para pejuang di puncak alam Tiangang yang lebih maju darinya bukanlah tandingannya. Bagaimana Lin Chen, seorang murid di tahap tengah alam Tiangang, bisa melarikan diri? Adapun perlawanan. Tak main-main, dengan kecepatan absolut, serangannya pasti bisa ditingkatkan beberapa kali lipat. Engah. Saat berikutnya, tinju Yang Wuying menyerang tubuh Lin Chen. Namun, yang mengejutkan adalah tinjunya menembus langsung ke tubuh Lin Chen tanpa halangan apapun. Ini, sebuah bayangan. Yang Wuying terkejut. Tepat di depan, Lin Chen, yang masih berdiri di sana, menghilang dalam sekejap saat angin tinju Yang Wuying bertiup. Bagaimana mungkin? Kamu mungkin lebih cepat dariku. Yang Wuying tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Baru saja, ketika tinju Yang Wuying hendak menyerang Lin Chen langsung menggunakan transformasi serangan elang. Transformasi serangan elang adalah teknik gerakan tingkat atas tingkat kuning. Tidak lama setelah Lin Chen memperoleh buku rahasia transformasi serangan elang, dia mempraktikkan teknik gerakan ini ke tingkat yang sangat tinggi. Namun, Lin Chen suka belajar seni bela diri. Setelah berlatih keras Lin Chen dalam seni bela diri tingkat Huang, dia dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri tingkat rendah Xuan. Tentu saja, ini karena ki murni dari dantian Lin Chen, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari latihan keras dan belajar Lin Chen. Transformasi serangan elang tidak terkecuali. Setelah lebih dari 1 tahun berlatih keras, Lin Chen mampu melakukan transformasi serangan elang dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya lebih cepat daripada kebanyakan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Angin sepoi-sepoi terdengar di belakang Yang Wuying. Tidak ada yang mustahil. Sudah waktunya bagimu untuk turun sekarang. Tubuh Lin Chen tiba-tiba muncul di depan Yang Wuying. Pada saat yang sama, tinjunya yang bersinar dengan cahaya perunggu menghantam Yang Wuying dengan keras. Mendengar suara ini, wajah Yang Wuying tiba-tiba menjadi pucat. Tiba-tiba dia meraung, menendang kakinya, dan berbalik dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya, mencoba tahan serangan Lin Chen. Lin Chen melirik Yang Wuying dengan heran. Respon yang sangat cepat. Pada saat kritis ini, Yang Wuying mampu bereaksi seketika dan berbalik untuk mengambil posisi bertahan. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, itu tidak akan membantu. Seperti yang dikatakan Yang Wuying, kecepatan absolut dapat menciptakan kekuatan serangan absolut, kecepatan Lin Chen sangat cepat, ditambah dengan kekuatan pukulan 40.000 kg dari teknik pemurnian tubuh perunggu, dapat dibayangkan kekuatan dari kedua pukulan ini. Tinju bang-bang. Lin Chen dan tinju Yang Wuying bertabrakan, dan dua suara tumpul dan panik tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, wajah Yang Wuying menjadi sangat pucat, seperti selembar kertas putih, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah ring. Dengan keras, tubuh Yang Wuying terlempar ke tanah, tenggorokannya berguling, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Diam. Ada keheningan di sekitar ring. Semua orang memandang Lin Chen di atas ring seolah-olah mereka tercengang. Yang Wuying kalah. Lin Chen menang. Tahukah Anda, Yang Wuying adalah murid inspektur yang jenius, dan budidayanya berada di puncak alam Tiangang. Dari segi kekuatan, ia jauh lebih kuat dari Pang Bo di pertandingan arena pertama. Namun, menghadapi Lin Chen, Yang Wuying mencoba yang terbaik, tetapi dia tetap bukan tandingannya. Lin Chen, aku tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Dalam mengalahkan Yang Wuying, Lin Chen sepertinya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya menggunakan teknik latihan tubuh. Setelah beberapa saat dalam keheningan, area di sekitar ring tiba-tiba menjadi berisik. Selama Anda sedikit memperhatikan murid sekte dalam, Anda akan tahu bahwa yang terbaik dari Lin Chen bukanlah teknik latihan tubuh, tetapi teknik pedang. Lin Chen dapat dengan mudah mengalahkan Yang Wuying hanya dengan teknik latihan fisik jadi. Jika Lin Chen mengeluarkan pedangnya, seberapa menakutkan kekuatannya? Aku yakin kakak senior Lin Chen pasti bisa masuk 20 besar. Sial, menurutku, kakak senior Lin bisa masuk 10 besar. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Kakak senior Lin memang bagus, tapi kompetisi untuk 10 besar murid semuanya benar-benar jenius, seperti kakak senior Hongqi. Apakah Anda berani menyimpulkan bahwa Lin Chen adalah lawan kakak senior Hong? Kompetisi untuk 10 besar memerlukan kompetisi poin, yaitu setelah 25 dan 13, 12 murid yang tersisa berkompetisi di arena satu per satu. 1 poin diberikan untuk kemenangan, 1 poin dikurangi untuk kegagalan, dan tidak ada poin yang dikurangi atau ditambahkan untuk seri. Bisa dibayangkan betapa sulitnya persaingan poin. Meskipun Lin Chen telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat saat ini, dibandingkan dengan murid yang sangat berbakat seperti Fu Zijian, Lin Chen mungkin tidak bisa menang. Tetapi, Lin Chen mampu mengalahkan Yang Wuying dan maju ke 25 besar, yang membuat banyak murid merasa gila.
Pastinya kuda hitam, dan kuda hitam dengan kekuatan tersembunyi. Lin Chen menang. Wasit memandang Lin Chen dengan penuh penghargaan dan mengumumkan dengan keras. Titik. Di saat yang sama, di sisi lain, Sue Lingyun, Fu Zijian, Hong Qi dan lainnya juga mengakhiri kompetisi grup. Tentu saja, Sue Lingyun dan yang lainnya sangat kuat, sehingga kompetisi kelompok secara alami akan berakhir lebih cepat. Namun, masih banyak murid lain yang memiliki kekuatan yang sama. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk bersaing satu sama lain. Lin Chen berjalan perlahan di alun-alun sambil menyaksikan banyak murid berkompetisi di atas panggung. Di arena ke-21, yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih pendek. Dua murid yang keduanya berada di puncak alam tiangang bertarung dengan sengit. Setiap gerakan dan setiap pukulan dilakukan dengan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan gila menyebabkan orang-orang di sekitar arena untuk saling memandang. Para murid berteriak dengan liar dan sangat bersemangat. Lin Chen meliriknya, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Pria jangkung jelas baru saja melangkah ke puncak alam tiangang, tetapi pria pendek berada di puncak alam tiangang. Dalam hal budidaya, pria pendek lebih kuat. Namun, seni bela diri yang dilakukan oleh yang pertama lebih kuat daripada yang dilakukan oleh orang pendek. Mereka lebih kuat, tetapi secara keseluruhan, kekuatan mereka hampir sama. Mereka memiliki kekuatan yang hampir sama, jadi sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menoleh dan melihat ke arena ke-20. Pada saat ini, di atas ring, berdiri seorang pemuda galak dengan tangan melingkari pedang. Pemuda itu penuh aura jahat dan memandang puncak alam tiangang di seberangnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dari kelihatannya, kedua pria itu sepertinya baru saja mulai berkelahi. Bab 208, hanya abstain. Satu pisau sudah cukup untuk berurusan denganmu. Pemuda yang dingin itu membuka mulutnya sedikit, suaranya sangat lemah, bahkan para murid di bawah ring kesulitan mendengar dengan jelas, tetapi indera Lin Chen sensitif, tetapi dia bisa mendengar dengan jelas. Ketika murid di puncak alam tiangang mendengar ini, ekspresi marah melintas di wajahnya, sombong. Kalahkan. Pemuda yang dingin itu menatap murid di puncak alam tiangang dengan dingin, dan tiba-tiba mengucapkan kata, hampir saat suaranya jatuh, pedang di tangannya tiba-tiba ditebas. Cepat. Hampir mencapai titik ekstrim. Mata semua orang kabur, dan murid di puncak alam geng jatuh langsung ke atas ring dengan ekspresi berubah, tidak bisa bergerak. Adapun pemuda galak itu, pedangnya masih terlipat di dada dengan kedua tangan, dan wajahnya tegas, seolah tak pernah digerakkan. Pedang yang sangat cepat. Teknik pedang yang tajam. Lin Chen menyipitkan matanya dan menatap pemuda tegas di atas ring. Pedang pemuda yang dingin itu begitu cepat sehingga bahkan Lin Chen tidak bisa melakukannya. Jika targetnya adalah Lin Chen tidak akan 100% yakin bahwa dia akan mampu menangkapnya tanpa mengeluarkan pedang roh sejati. Wu Rongsheng. Di tepi ring, ekspresi keterkejutan muncul di mata wasit, dan dia segera mengumumkan hasilnya dengan lantang. Terjadi keributan seketika di sekitar arena. Urong, urong, urong. Wajah banyak murid di sekitar ring memerah, mereka berteriak dengan liar, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Murid yang jenius. Lin Chen juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Lin Chen tidak terlalu memperhatikan murid-murid berbakat di sekte dalam, Lin Chen masih tahu tentang beberapa murid yang kuat dan memiliki bakat dan kualifikasi yang luar biasa. Tapi dia belum pernah mendengar tentang Wurong. Di sekitar alun-alun, banyak murid yang tertarik dengan kebisingan di sini. Banyak murid berbalik dan melihat ke ring, tepat pada saat melihat Wurong berjalan turun dari ring dengan ekspresi tenang. Itu dia. Ekspresi aneh muncul di mata seorang murid. Murid lain di sebelahnya berkata, "Oh, kamu kenal dia. Dia sangat kuat." Dia baru saja menyerang seorang murid jenius di puncak alam tiangang hanya dengan satu serangan. Murid di puncak alam tiangang telah tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Murid yang berbicara sebelumnya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, bagaimana mungkin saya bisa mengenal murid jenius seperti itu? Tapi saya kenal dia. Sebelumnya dimulainya kompetisi sekte dalam, ada desas-desus di antara sekte dalam bahwa ada seseorang dengan ini. Apakah Anda menyelesaikan misi bintang 5 sendirian? Setelah mendengar ini, banyak murid di sekitarnya semuanya tersentuh. Maksudmu, Wurong adalah murid yang sendirian menyelesaikan misi bintang 5. Seorang murid di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Benar. Kalian semua tahu betapa sulitnya misi bintang 5. Pada dasarnya, hanya murid inti yang bisa menyelesaikannya. Tapi Wurong, dia berhasil menyelesaikan misi bintang 5 sendirian. Lebih penting lagi, misi bintang 5 adalah untuk memusnahkan sekte kecil di wilayah Yanan. Sekte bahu. Ini adalah sekte, tidak peduli seberapa buruknya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh murid biasa.
Dia berkata dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Apa itu kekuatan? Ini disebut kekuatan. Dibandingkan dengan kualifikasi luar biasa dari Fusijian, Hongqi, dan lainnya, tindakan Wu Rong sendirian yang membunuh seluruh sekte bahkan lebih mengejutkan. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekaguman di matanya saat dia mendengarkan diskusi banyak murid di sekitarnya. Keberanian untuk menjalankan misi bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh murid biasa. Terlebih lagi, dia menyelesaikan tugas ini dengan sukses dan sempurna. Lin Chen. Pada saat ini, suara yang jelas dan manis terdengar. Sue Lingyun berjalan perlahan ke arah Lin Chen dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan di sini? Sue Lingyun juga memperhatikan kebisingan di sini setelah menyelesaikan kompetisi grup, tetapi dia kebetulan melihat Lin Chen. Jadi dia datang. Sue Lingyun tidak bertanya tentang hasil kompetisi kelompok Lin Chen. Jika dia bisa memahami kekuatan pedang, apakah kekuatan Lin Chen akan lemah? Sebaliknya, Sue Lingyun sangat menantikannya. Jika Lin Chen menunjukkan kekuatan super dan kekuatan pedang di kompetisi arena berikutnya, saya bertanya-tanya seperti apa ekspresi para tetua sekte Tianji dan para pemimpin banyak kekuatan di wilayah Yan'an. Yah, pasti menyenangkan. Memikirkan hal ini, Sue Lingyun terkekeh pada dirinya sendiri. Di samping, Lin Chen memandang Sue Lingyun yang berbicara pada dirinya sendiri dengan aneh. Melihat tatapan Lin Chen, Sue Lingyun terkekeh dan berkata, kompetisi kelompok berikutnya akan diadakan pada sore hari, dan ada banyak waktu sekarang. Ayo duduk di hutan. Di hutan, Lin Chen dan Sue Lingyun duduk di seberangnya, satu sama lain. 3 hidangan diletakkan di atas meja batu di tengah, 1 daging dan 2 vegetarian. Bagaimanapun, sekarang sudah siang, meskipun Lin Chen dan Sue Lingyun sangat terlatih, mereka masih perlu makan. Hutan ini terletak di puncak gunung kecil di gerbang dalam sekte Tianji, dikelilingi oleh pemandangan indah dan pepohonan rindang, merupakan tempat yang baik untuk beristirahat dan bersantai. Di tengah makan, Sue Lingyun tiba-tiba berkata, Lin Chen, seberapa jauh kamu memahami kekuatan pedangmu? Kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang. Niat pedang itu sangat halus, misterius dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Seorang murid di puncak alam Tiangang yang memahami arti pedang sepenuhnya mampu melompati dan membunuh orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Niat pedangnya sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dipahami. Di seluruh wilayah Yan'an, belum ada seorang jenius pun yang memahami arti pedang dalam waktu yang sangat lama. Meskipun Fu Zijian memahami konsepsi artistik, itu hanyalah konsepsi artistik biasa, dibandingkan dengan niat pedang, itu beberapa tingkat lebih rendah. Kemampuan Lin Chen untuk memahami kekuatan pedang memiliki potensi besar. Sue Lingyun tahu bahwa Lin Chen memiliki kekuatan pedang, tapi saat itulah Lin Chen masih berada di sekte luar. Sekarang 2 tahun telah berlalu, dan Sue Lingyun tidak tahu level apa yang telah dicapai kekuatan pedang Lin Chen. Namun Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dengan bakat Lin Chen, dia pasti telah menguasai lebih banyak kekuatan pedang dibandingkan 2 tahun lalu. Lin Chen menyentuh hidungnya, sekarang dia telah mencapai ranah niat pedang setengah langkah. Apa? Kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Sue Lingyun. Yang disebut niat pedang setengah langkah adalah jenis yang pada awalnya memahami maksud pedang, tetapi belum sepenuhnya memahaminya. Dia tahu betul bahwa ketika Lin Chen masih di sekte luar, dia hanya menyadari 50% kekuatan pedang. Tapi sekarang, dia telah mencapai ranah niat pedang setengah langkah. Kecepatan kultivasi ini membuat Sue Lingyun merasa malu. Namun, Sue Lingyun juga sedikit bersemangat untuk mencobanya dan ingin bersaing dengan Lin Chen. Bagaimanapun, Lin Chen adalah satu-satunya di seluruh wilayah Yan'an yang memahami niat pedang setengah langkah. Sue Lingyun telah mencoba niat pedang setengah langkah, tetapi dia tidak tahu kekuatannya. Lin Chen, izinkan saya mencoba setengah langkah Anda. Kekuatan pedang. Setelah makan siang, Sue Lingyun segera berdiri dan berkata kepada Lin Chen sambil tersenyum. Lin Chen mengangguk dan tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia mengeluarkan pedang roh sejati dari punggungnya dengan dentang. Saat pedang roh sejati ditarik, paksaan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh hutan. Merasakan ini di bawah tekanan, Sue Lingyun tidak bisa mau tidak mau mengubah wajahnya, dan menatap pedang roh sejati di tangan Lin Chen dengan takjub. Lin Chen tersenyum tipis, bahan penempaan pedang ini berisi gigi tajam dari monster roh raksasa tingkat 5 tingkat atas Mang, jadi begitulah. Gumpalan paksaan dari Juling Mang. Sue Lingyun mengangguk. Dia juga pernah mendengar bahwa jika beberapa pedang ditempa dengan bahan monster tingkat tinggi, pedang itu juga akan datang dengan tekanan dari monster tersebut. Niat pedang setengah langkah sangat kuat, jadi kamu harus melakukannya. Hati-hati. Lin Chen mengatakan sesuatu, dan segera, dia perlahan mengangkat pedang roh sejati di tangannya.
Lin Chen mencapai hampir 100% kekuatan pedang ketika dia berada di reruntuhan Sekte Harta Karun Sejati, dan setelah beberapa bulan terus-menerus tempering dan berlatih, Lin Chen kini telah mengubah sedikit kekuatan pedang menjadi niat pedang. Tentu saja, tidak mungkin untuk menyelesaikan konversi untuk sementara waktu. Namun meski begitu, kekuatannya sangat besar. Bahkan level Sue Lingyun seorang jenius tertinggi, menghadapi serangan kekuatan penuh dengan setengah langkah niat pedang, dia mungkin akan terluka parah di tempat bahkan jika dia tidak mati. Sue Lingyun mengangguk, ekspresinya serius. Hati-hati. Lin Chen berteriak rendah, dan hampir 10% kekuatan pedang di tubuhnya melonjak, menutupi pedang roh sejati. Saat setengah langkah niat pedang melonjak, pedang roh sejati sedikit bergetar. Dari pedang roh sejati, aktif atas, sebuah momentum yang sangat mengejutkan terjadi. Momentum yang sangat kuat. Ekspresi ngeri melintas di mata Sue Lingyun. Pada saat ini, pedang roh sejati Lin Chen telah ditebas tinggi-tinggi. Teknik pedang Lingbo. Melihat adegan ini, Sue Lingyun mengambil keputusan cepat dan segera menggunakan teknik pedang Lingbo dengan pedang yang telah ia gambar. Ada 3 gaya teknik pedang Lingbo. Setelah beberapa tahun berlatih keras, Sue Lingyun telah mencapai kondisi tersebut. Sukses besar. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Hong Kong. Murid jenius seperti Kina tidak berani memandang rendah mereka. Boom. Suara yang mengguncang bumi terdengar. Di mana pedang roh sejati dan pedang Sue Lingyun berpotongan, lapisan halo samar terbentuk, yang sangat berwarna-warni. Waktu sepertinya berlalu. Berhenti pada saat ini, lingkaran. Cahaya itu lurus di udara. Setelah beberapa saat, menghilang tanpa jejak. Saat lingkaran cahaya menghilang, sosok Lin Chen dan Sue Lingyun juga perlahan muncul. Lin Chen dan Sue Lingyun berdiri bersebelahan, dengan mata Sue Lingyun ada kilatan kejutan, hanya setengah langkah niat pedang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Begitu dia menyadarinya niat pedang yang sebenarnya, kekuatan Lin Chen tidak akan diketahui. Lebih penting lagi, Sue Lingyun tahu di dalam hatinya bahwa Lin Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi. Niat pedang setengah langkah sangat kuat. Jika Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya, saya khawatir bahkan Sue Lingyun akan terluka parah. Lin Chen, jika aku bertemu denganmu di atas ring, aku khawatir aku tidak punya pilihan selain abstain. Sue Lingyun tersenyum pahit. Kekuatan niat pedang setengah langkah benar-benar terlalu kuat. Mendengar ini, Lin Chen tersenyum tipis. Tapi apa yang dikatakan Sue Lingyun juga benar. Dalam pukulan tadi, Lin Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan. Dia hanya melepaskan 30% dari niat pedang setengah langkah di tubuhnya. Menghadapi Sue Lingyun, Lin Chen benar-benar yakin akan mengalahkannya. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk benar-benar melukai Sue Lingyun dengan serius. Jika itu adalah kasusnya, bahkan jika Sue Lingyun tidak menyalahkannya, Lin Chen sendiri yang akan menyalahkan dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Sue Lingyun tiba-tiba berkata dengan serius, tapi kamu harus hati-hati. Fu Zijian, Hong Qi dan Si Gang semuanya sangat kuat, terutama Fu Zijian dan Si Gang. Mereka lebih kuat dariku. Bahkan tidak sedikit pun. Lin Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Fu Zijian dan Si Gang keduanya berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam terakhir. Dalam hal bakat dan kualifikasi, mereka tidak lebih buruk dari Hong Qi dan Sue Lingyun, tetapi dalam hal waktu pelatihan, mereka tapi itu jauh lagi. Fu Zijian adalah juara kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir. Si Gang adalah juara ketiga. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Menghadapi dua orang ini, Lin Chen tidak berani gegabah.